Dina sekalian. Di sini jumpa lagi dengan saya ya, Suster Nurul. Di sini dalam acara podcast Bayu Karta. Tentunya karena masih memperingati Hari ASI Sedunia dan Pekan ASI Sedunia, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani rekan saya, dia seorang bidan ya, tentunya ya, bidan di ruangan Sita Rumah Sakit Bayu Karta. Silakan bidan untuk memperkenalkan diri. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Saya Bidan Dina, saya bekerja di Rumah Sakit Bayu Karta. Nah, tentunya nanti saya Suster Nurul dengan Bidan Dina akan menggali informasi ya, yang sangat edukatif tentunya terhadap ibu-ibu yang pasca melahirkan ya. Kita akan membahas tentang yang namanya breast care dan pijat oksitosin ya. Mungkin langsung saja Bidan Dina untuk penjelasannya, silahkan. Oke, sebelum masuk ke materi, sebaiknya apa aja sih yang perlu diperlukan dalam mendukung ASI eksklusif itu? Yaitu salah satunya faktor mindset kita dan kepercayaan diri kita. Percaya diri dalam memberikan ASI eksklusif sehingga ibu merasa happy, dan faktor dukungan dari keluarga juga sangat perlu, Suster Nurul. Oh iya, benar sekali ya. Karena dengan faktor dukungan dari keluarga, si ibu merasa happy, terus dia juga meningkatkan produksi ASI-nya. Kalau ibu yang tidak happy, payudaranya hanya akan bengkak tapi tidak mengeluarkan ASI. Iya, benar sekali. Jadi untuk ibu-ibu yang ada di rumah ya, kita tidak perlu yang namanya galau-galau tuh, pasti hempaskan saja. Yang penting kitanya happy. Nah, jadi kalau misalnya ibunya ada permasalahan yang menumpuk, kita bisa mengkonsultasikan kepada suami kita. Biar apa? Kita tidak mengalami yang namanya stres. Karena yang namanya untuk melakukan ASI eksklusif, kita tidak boleh stres ya, jadinya ya. Betul, tidak boleh stres. Jangan stres ya ibu-ibu kalau ingin memberikan ASI eksklusif, karena apapun perubahan emosi itu akan menuruni produksi kualitas ASI kita. Karena kenapa? Karena ASI itu sifatnya supply on demand. Semakin sering dikosongkan ASInya, semakin banyak produksi ASI yang meningkat. Kalau misalnya produksi ASInya meningkat, itu kan berarti banyak nih ASInya. Tapi kalau ibunya merasa sudah mengosongkan payudara, sudah penuh, tapi payudaranya masih bengkak, itu bisa dilanjutkan dengan breast care. Kayaknya ini podcast kali ini memang sangat edukatif sekali ya, terutama untuk ibu yang habis melahirkan. Nah, sekarang yang saya mau tanya nih, Bidan, kemungkinan kan ibu-ibu pada nggak sabar nih, pijat yang seperti apa sih yang dapat mengakibatkan ASI kita itu lancar, nggak mampet? Nah, bisa di-share nih untuk ibu-ibu yang ada di rumah ya, Bidannya. Oke, ada dua cara ya dalam meningkatkan produksi kualitas ASI kita, yaitu dengan cara breast care atau perawatan payudara dan pijat oksitosin. Kita bahas satu-satu dulu nih, apa sih yang dimaksud perawatan payudara atau breast care? Breast care atau perawatan payudara yaitu teknik pemijatan untuk merangsang sel-sel payudara kita, sel-sel otot payudara kita agar aliran darah yang dalam payudara itu berjalan lancar sehingga meningkatkan kualitas produksi ASI. Tujuan dari breast care itu sendiri selain untuk merawat payudara, ini juga agar terhindar pembengkakan payudara karena bendungan ASI dan membuat payudara putingnya itu tidak lecet, Suster Nurul. Oh, begitu ya, Bidan ya. Jadi untuk breast care sendiri, apakah suami itu bisa berperan andil untuk melakukan breast care, Bidan? Oh, sangat berperan sekali, karena faktor utama untuk mendukung suksesnya pemberian ASI itu juga dilakukan oleh suami. Nah, sekarang Bidan Dina, tadi kan kita sudah membahas tentang breast care ya. Yang mau saya tanya ini Dina, kan banyak nih ibu-ibu yang melahirkan di ruangan Sifra ya tentunya ya. Di situ ada enggak pasien yang memang dia sudah melahirkan, tapi ASInya itu tidak keluar? Oh, banyak sekali terjadi seperti itu, karena biasanya ASI itu biasanya akan keluar banyak-banyaknya 3 hari nih. Tapi selama 3 hari ini di ruangan Sifra biasanya kita pantau dulu posisi dan pelekatan ASI-nya. Kalau misalnya sudah kita pantau, kita lihat apakah ada pembengkakan payudara atau tidak karena bendungan ASI. Kalau masih ada pembengkakan payudara, kita lakukan dengan
breast care atau perawatan payudara. Mungkin untuk ibu-ibu yang ada di rumah, dan pasti mereka nggak sabar nih untuk langkah-langkah breast care sendiri itu seperti apa sih, Dina? Oke, sebelum kita ke langkah-langkah selanjutnya, sebaiknya kita persiapkan dulu nih apa aja sih alat-alat yang digunakan untuk perawatan payudara. Yang pertama ini ada baby oil, lalu kapas ya, terus waslar dan baskom untuk yang diisi air hangat. Tekniknya yang pertama, kompres kasa atau kapas dengan baby oil selama 5 menit agar kotoran-kotoran yang ada dalam puting payudara itu keluar. Yang kedua, pijat payudara dengan searah jarum jam. Yang ketiga, dengan menggunakan 3 jari ibu, lalu kita pijat dari atas ke bawah sampai air melola. Lakukan gerakan ini secara memutar juga. Yang keempat, lakukan dengan cara relaksasi. Dengan caranya kita berikan air hangat pada payudara, kita siram-siram payudaranya, lalu kita elap dengan air dingin. Setelah itu selesai. Nah, itu tadi kan kita sudah membahas nih, Dina, dari apa itu breast care, manfaatnya breast care, sampai ke langkah-langkahnya. Nah, tadi kan Dina sudah menyebutkan nih, ada 2 pijatan yang untuk mempengaruhi ASI kita lancar. Yang pertama kita udah bahas ya, tentunya yaitu breast care. Yang kedua nih, Dina, apa itu kira-kira ya? Yang kedua yang tadi saya sebutkan tadi yaitu pijat oksitosin, di mana pijat oksitosin ini berfungsi untuk menimbulkan hormon oksitosin. Pijat ini dimulai dari leher, tulang punggung, dan tulang belakang ibu agar terciptanya hormon oksitosin, sehingga ibu merasa happy karena hormon oksitosin itu membuat ibu happy. Nah, pastinya ibu itu harus happy. Nah, di sini untuk suami peran pentingnya juga ada. Oh, sangat ada, karena yaitu tadi suami itu berperan penting sekali dalam pijat oksitosin. Kalau breast care tadi kan kita bisa melakukannya sendiri ya. Kalau pijat oksitosin ini kita harus dibantu, terutama dibantunya dengan suami karena lebih efektif dengan suami. Iya, benar sekali ya. Jadi untuk suami-suami ya harusnya dibantu untuk bunda-bundanya agar bisa melakukan yang namanya ASI eksklusif. Terus Dina, di sini kan kita sudah bahas tuh pijat oksitosin. Nantinya kita akan memperagakan untuk pijat oksitosin itu sendiri seperti apa. Oke, itu tadi penjelasan cara untuk pijat oksitosin. Tapi dengan catatan ya, pijat oksitosin ini tidak diberikan kepada ibu hamil karena akan mengakibatkan kontraksi prematur. Oke, selamat siang. Saya Bidan Dina dari Rumah Sakit Bayangkara. Kali ini saya akan memperagakan cara teknik pijat oksitosin seperti apa. Ini yang pertama adalah gerakan dimulai dari leher.
gerakan, lalu diikuti langkah selanjutnya yaitu gerakan sampai tulang kostai 5-6 tulang kostai. Caranya sama. Sampai 5 kali. Setelah itu gerakan berbentuk hati dengan punggung jari seperti ini ya. Membentuk huruf atau love. Setelah itu kita usap punggungnya, terus ke bawah. Lalu kita hangatkan punggung ini dengan tangan kita. Setelah itu boleh memukul-mukul punggung dengan tangan. Setelah itu kita usap lagi. Oke, selesai. Itu saja teknik untuk pijat oksitosin. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Nah, itu dia ya pembahasan kali ini, podcast kali ini mengenai tentang breast care dan pijat oksitosin. Terima kasih Bidan Dina untuk waktunya, materinya, serta sahabat-sahabat semua Bayu Karta yang sudah nonton podcast dari awal sampai akhir. Salam sehat selalu, lahiran itu nggak ribet, di Bayu Karta aja. Terima kasih sahabat sehat Bayu Karta yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Nah, untuk teman-teman, kita masih punya kejutan nih. Selama Pekan ASI Sedunia ini, Bayu Karta akan mengadakan giveaway yang menarik. Ada 3 nih giveaway-nya. Ada free admin untuk berobat ke Bayu Karta, kemudian ada juga potongan 25.000 untuk swab antigen, dan pastinya ada juga souvenir-souvenir cantik yang bisa teman-teman dapatkan. Gimana caranya? Caranya gampang banget. Yang pertama, follow akun Rumah Sakit Bayu Karta di Instagram. Kemudian teman-teman juga harus tag dan share informasi ini, nanti akan tampil di feed Bayu Karta. Nah, jangan lupa juga selama 7 hari ini Bayu Karta kan akan menyiarkan podcast-podcast setiap harinya 1 nih. Nah, teman-teman harus komen di video-video tersebut dan juga komen di postingan info ini, dan jangan lupa tag 3 teman dari teman-teman sekalian untuk mengikuti giveaway ini. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya jangan lupa pantengin aja di feed Rumah Sakit Bayu Karta. Terima kasih teman-teman.